Cahaya bintang di langit pesantren. Di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan gunung yang menjulang, terdapat pesantren yang sangat dikenal karena kedisiplinannya. Pondok Ilmu Rabbani. Pesantren ini tidak hanya dikenal sebagai tempat untuk belajar agama, tetapi juga tempat yang menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kerja keras. Disinilah seorang gadis berusia 15 tahun bernama Bintang memulai perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan pencarian makna. Bintang adalah gadis cerdas, penuh semangat, dan selalu berani menyuarakan pikirannya. Namun, ia juga terbiasa dengan kebebasan di rumahnya. Ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk mengirimnya ke Pondok Ilmu Rabbani, Bintang merasa terkejut dan tidak siap. Di benaknya, pesantren adalah tempat yang ketat, penuh aturan, dan jauh dari kenyamanan yang biasa ia nikmati. Sesampainya di Pondok Ilmu Rabbani, Bintang segera menyadari bahwa kehidupannya di pesantren akan sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Selain jadwal belajar agama yang ketat, selama 3 bulan pertama, ia dan beberapa santri baru lainnya diwajibkan menjalani pengabdian. Tugas ini melibatkan pekerjaan sehari-hari di pesantren. Memasak untuk teman-teman dan para guru, mencuci pakaian, membersihkan asrama, dan mengurus kebersihan pesantren secara keseluruhan. Bintang merasa tertekan. Pekerjaan-pekerjaan itu membuatnya lelah, dan ia tidak terbiasa melayani orang lain. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan bagi ratusan santri. Siang hari, ia harus mencuci pakaian dan merapikan asrama. Malamnya ketika semua santri sudah istirahat, ia masih menyelesaikan tugas-tugas lain seperti membersihkan dapur dan aula pesantren. Ia merasa beban yang ia pikul terlalu berat. Apa ini? Aku datang ke sini untuk belajar, bukan menjadi pelayan. Gumamnya di suatu malam, ketika kelelahan membuat tubuhnya terasa berat. Hari-hari berlalu, dan rasa kesal serta frustasi Bintang semakin menumpuk. Ia merasa pekerjaan-pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan tujuan awalnya datang ke pesantren. Ia ingin mempelajari agama dan mendalami ilmu, bukan terjebak dalam pekerjaan fisik yang melelahkan. Setiap kali melihat teman-temannya yang lain belajar dengan tenang di kelas, Bintang merasa iri. Ia merasa terkurung dalam rutinitas tanpa makna. Namun, pada suatu hari, saat ia sedang menyiapkan makanan untuk para santri di dapur, sebuah percakapan sederhana dengan Ustazah Siti mengubah cara pandangnya. "Kenapa terlihat murung, Bintang?" tanya Ustazah Siti sambil tersenyum lembut. Ia menyadari betul perjuangan yang Bintang hadapi. "Saya merasa ini tidak adil, Ustazah," jawab Bintang dengan nada frustrasi. "Saya ingin belajar, tapi mengapa saya hanya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan ini? Saya ingin mendapatkan ilmu, bukan menjadi pelayan." Ustazah Siti tertawa kecil, kemudian menatap Bintang dengan tatapan penuh kasih. "Nak, apakah kamu tahu bahwa semua pekerjaan ini juga bagian dari pembelajaran?" Bintang mengernyit. "Maksud Ustazah, ketika kamu menyiapkan makanan untuk teman-temanmu, membersihkan tempat ini, mencuci pakaian mereka, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" tanya Ustazah Siti lembut. Bintang terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Bintang, setiap kali kamu melayani orang lain di pesantren ini, kamu tidak hanya melayani mereka sebagai manusia. Kamu, dengan segala keikhlasan, sebenarnya sedang melayani tamu-tamu Allah. Setiap orang di sini adalah ciptaannya, dan setiap pekerjaan yang kamu lakukan untuk kebaikan, meski tampak sederhana, adalah bentuk ibadah kepadanya." Kata-kata Ustazah Siti menusuk hati Bintang. Ia mulai merenungi makna dari segala pekerjaannya. Mungkinkah selama ini ia salah melihat apa yang sebenarnya sedang ia lakukan? Mungkinkah semua ini bukan sekadar beban, tetapi jalan menuju kedekatannya dengan Allah? Malam itu, Bintang tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Ustazah Siti berulang kali. Ia mulai menyadari bahwa tugas-tugas yang selama ini ia anggap sebagai beban sebenarnya adalah bentuk ibadah, cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap piring yang ia cuci, setiap makanan yang ia hidangkan, semuanya bisa menjadi ladang pahala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Keesokan harinya, Bintang mulai menjalani pekerjaannya dengan hati yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terbebani, tetapi justru merasakan ketenangan dalam setiap tugas yang ia lakukan. Ketika ia menyiapkan sarapan, ia membayangkan bahwa ia sedang melayani tamu-tamu Allah. Saat mencuci pakaian teman-temannya, ia merasa seperti sedang membersihkan hatinya sendiri dari rasa egois dan sombong. Perlahan tapi pasti, perubahan ini membawa kedamaian dalam dirinya.
Bintang mulai memahami bahwa belajar di pesantren bukan hanya soal menghafal kitab atau belajar agama, tetapi juga tentang bagaimana melatih hati dan jiwa untuk menjadi lebih sabar, ikhlas, dan beriman. Pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dulu ia benci, kini menjadi sumber kebahagiaan batinnya. Setelah masa 3 bulan pengabdian selesai, Bintang dipersilakan untuk fokus pada studinya di kelas. Namun, pengalaman melayani teman-temannya dan pesantren telah memberikan pelajaran berharga yang tidak pernah ia duga. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ilmu formal. Ia menemukan keikhlasan dan ketulusan dalam melayani. Perubahan besar ini juga tidak luput dari perhatian Hadi, pemimpin Pondok Ilmu Rabbani. Kiai Hadi, yang dikenal bijaksana dan penuh kasih sayang, memanggil Bintang suatu hari untuk memberikan pesan. "Bintang," kata Kiai Hadi dengan suara lembut, "aku melihat cahaya yang berbeda dalam dirimu sekarang. Ketahuilah, ilmu agama yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang kita hafal dan pelajari di kelas. Ilmu itu juga tentang bagaimana kita mengamalkan ajarannya dalam setiap tindakan. Kamu sudah menemukan inti dari pengabdian itu sendiri, melayani Allah melalui pelayanan kepada sesama manusia." Bintang tersenyum. Ia merasa lebih tenang, lebih kuat, dan lebih beriman. Sejak hari itu, ia menjalani hari-harinya di pesantren dengan semangat baru. Kehidupan di Pondok Ilmu Rabbani yang dulu terasa keras, kini menjadi tempat di mana ia merasa dekat dengan Allah dalam setiap hal kecil yang ia lakukan. Akhir cerita, setelah mendapatkan hikmah dari pengabdiannya di pesantren, Bintang mulai memandang hidupnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi mengeluh tentang tugas-tugas harian atau merasa terbebani oleh tanggung jawabnya. Sebaliknya, ia melihat setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan kesempatan untuk meningkatkan keimanannya. Pengalaman ini menjadi fondasi kuat bagi perjalanan Bintang menuju ilmu dan iman yang lebih dalam di Pondok Ilmu Rabbani. Cahaya Bintang di Langit Pesantren, bagian 2. Setelah 3 bulan masa pengabdiannya berakhir, Bintang merasa telah melewati fase terberat dalam hidupnya di Pondok Ilmu Rabbani. Pengalaman melayani teman-teman dan gurunya, serta kebangkitan spiritual yang ia rasakan, telah membuka mata hatinya. Ia tidak lagi memandang kehidupan pesantren sebagai penjara penuh aturan, melainkan sebagai tempat untuk menempa dirinya, baik dari segi ilmu maupun jiwa. Kini, setelah masa pengabdian selesai, Bintang siap untuk lebih fokus pada studi agamanya. Setiap hari, ia mengikuti pelajaran fiqh, tafsir, dan hadits dengan semangat baru. Namun, yang paling menyentuh hatinya adalah pelajaran akhlak dan tasawuf yang diberikan langsung oleh Kiai Hadi. Dalam pelajaran ini, Bintang belajar tentang pentingnya memurnikan hati dan menjalani hidup dengan niat yang ikhlas. Suatu hari, Kiai Hadi memberikan pelajaran tentang keikhlasan dan bagaimana setiap amal yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Bintang yang duduk di barisan depan mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang diucapkan Kiai Hadi. "Anak-anak," kata Kiai Hadi, "seperti yang sudah kita pelajari, Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi melihat apa yang ada di hati kita. Banyak dari kita yang mungkin rajin dalam ibadah, tetapi jika hati kita dipenuhi dengan kebanggaan atau berharap pujian dari manusia, maka amal itu tidak lagi murni untuk Allah." Bintang teringat kembali pada masa pengabdiannya di dapur pesantren. Kini ia memahami sepenuhnya apa yang dimaksud oleh Kiai Hadi. Pengalaman itu telah mengajarkannya untuk melepaskan ego, bekerja dengan hati yang tulus, dan melayani sesama santri dengan perasaan bahwa ia sedang melayani tamu-tamu Allah. Pengalaman tersebut menjadi titik balik dalam perjalanan spiritualnya. Perlombaan Musabakah Tilawatil Quran (MTQ). Beberapa bulan setelah masa pengabdian berakhir, Pondok Ilmu Rabbani mempersiapkan santri-santrinya untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi. Perlombaan ini menjadi ajang bergengsi bagi setiap pesantren untuk menunjukkan kemampuan terbaik santri dalam membaca Al-Quran. Ustazah Siti yang sangat memahami potensi Bintang menawarkannya untuk mengikuti perlombaan tersebut. "Bintang, aku ingin kamu mewakili pesantren dalam MTQ tahun ini," kata Ustazah Siti. Bintang terkejut. "Saya, Ustazah. Tapi saya baru saja memulai belajar di sini. Saya rasa banyak santri lain yang lebih layak." Ustazah Siti tersenyum lembut.
Bintang, kamu memiliki suara yang merdu dan tajwidmu sudah bagus. Yang lebih penting, aku melihat bahwa hatimu sekarang lebih tenang dan ikhlas. Perlombaan ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang hati yang tulus dalam membaca kalam Allah. Bintang merasa ragu pada awalnya, tapi dorongan dari Ustazah Siti dan sahabat-sahabatnya, Rania dan Fatia, membuatnya mulai percaya diri. Selama persiapan untuk perlombaan, Bintang menghabiskan waktu berlatih membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk. Setiap ayat yang ia lantunkan, ia baca dengan sepenuh hati, mengingatkan dirinya bahwa ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang bagaimana ia mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Semakin mendekati hari perlombaan, semakin kuat rasa ikhlas dalam dirinya. Ia teringat pesan Kiai Hadi. Allah melihat apa yang ada di hati kita. Bintang tidak lagi memikirkan soal menang atau kalah, tetapi lebih kepada bagaimana ia bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui bacaan Al-Qur'annya. Perlombaan dan hikmah yang tersingkap. Hari perlombaan tiba. Bintang dan beberapa santri lainnya berangkat ke kota tempat MTQ diselenggarakan. Ketika tiba giliran Bintang untuk tampil, ia merasa sedikit gugup, tapi ia segera mengingat semua pelajaran yang didapatnya di Pondok Ilmu Rabbani, tentang keikhlasan, tentang melayani Allah, dan tentang niat yang tulus. Ia menutup matanya sejenak, berdoa dalam hati, kemudian memulai bacaannya. Suara Bintang mengalun lembut dan tenang, melantunkan ayat-ayat suci dengan tajwid yang sempurna dan makhraj yang jelas. Para juri dan penonton terdiam, terpesona oleh kekhusyukan dalam suaranya. Setiap ayat yang dilantunkannya bukan hanya terdengar indah, tetapi juga menyentuh hati semua yang mendengarnya. Bintang sendiri merasa setiap kata yang ia ucapkan seperti doanya sendiri kepada Allah, dan ia merasa sangat dekat dengannya saat itu. Ketika selesai, ruangan sunyi sejenak sebelum akhirnya tepuk tangan bergema. Meskipun hasil lomba belum diumumkan, Bintang merasa damai di hatinya. Ia tahu bahwa ia telah memberikan yang terbaik, bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi untuk Allah. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya pengumuman pemenang tiba. Bintang terkejut ketika namanya disebut sebagai juara pertama. Namun kemenangan itu bukan yang paling berarti baginya. Yang lebih penting adalah bahwa ia merasakan ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pulang ke pesantren dengan makna baru. Sekembalinya ke Pondok Ilmu Rabbani, Bintang disambut dengan sukacita oleh para santri dan gurunya. Namun, Bintang tidak merasa berlebihan dalam kebanggaan. Sebaliknya, ia merasa semakin rendah hati dan bersyukur atas setiap pelajaran yang ia terima selama berada di pesantren. Suatu malam, Kiai Hadi memanggil Bintang ke rumahnya untuk berbincang. "Bintang, apa yang kamu rasakan setelah memenangkan perlombaan?" tanya Kiai Hadi dengan lembut. Bintang tersenyum, sedikit malu. "Saya merasa senang, Kiai. Tapi yang lebih penting, saya merasa telah menemukan ketenangan dalam hati saya." Kiai Hadi mengangguk. "Kamu telah belajar pelajaran penting di sini, Nak. Sesungguhnya, hidup kita adalah pengabdian kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, jika dilakukan dengan niat yang tulus, akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Baik itu melalui melayani orang lain, maupun membaca Al-Quran. Inilah inti dari kehidupan di pesantren ini." Bintang merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa perjuangannya di pesantren selama ini, mulai dari pengabdian dalam melayani, hingga belajar mendalam tentang agama, semuanya membawa makna baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga bagaimana menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah. Akhir cerita. Dengan hati yang semakin kuat dan iman yang mendalam, Bintang melanjutkan perjalanannya di Pondok Ilmu Rabbani. Setiap hari, ia menjalani hidupnya dengan rasa syukur dan keikhlasan. Perlombaan MTQ yang ia menangkan menjadi simbol dari perjuangan panjangnya. Namun yang lebih berarti adalah pelajaran hidup yang ia dapatkan. Bahwa pengabdian kepada Allah bisa ditemukan dalam setiap langkah hidup kita, baik dalam melayani sesama maupun dalam mencari ilmu. Pesantren yang dulu terasa seperti tempat yang penuh aturan, kini menjadi rumah kedua bagi Bintang, tempat di mana ia menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan cahaya yang akan selalu menerangi langkah-langkah hidupnya. Cahaya Bintang di Langit Pesantren, bagian 3. Pesantren mandiri dan berdaya.
Setahun setelah Bintang memenangkan Musabakah Tilawatil Quran, MTQ, kehidupan di Pondok Ilmu Rabbani terus berjalan dengan penuh semangat. Bintang, yang sekarang sudah lebih matang dalam pemahaman agamanya dan semakin aktif di berbagai kegiatan pesantren, mulai merasakan panggilan untuk berkontribusi lebih besar. Ia tidak hanya ingin sekadar belajar agama, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Pada tahun itu, pesantren mengadakan lomba karya tulis pengembangan ekonomi kawasan pesantren. Sebagai upaya untuk merangsang pemikiran kreatif para santri mengenai bagaimana pesantren bisa berdaya secara ekonomi, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Bintang, yang telah terbiasa dengan pola pikir inovatif dan memiliki pemahaman mendalam tentang makna pengabdian, merasa tertantang untuk berpartisipasi. Ia ingin memberikan gagasan yang tidak hanya bermanfaat secara teori, tetapi juga bisa diwujudkan dalam praktik nyata di pesantren. Ide besar Bintang, ekonomi berbasis pesantren yang mandiri. Dalam karya tulisnya, Bintang menuliskan ide tentang menciptakan ekonomi mandiri berbasis pesantren, yang melibatkan seluruh santri dalam kegiatan produktif. Ia percaya bahwa selain pendidikan agama, pesantren juga bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang mengajarkan keterampilan praktis, sambil tetap menjaga nilai-nilai kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab. Di bawah judul Pesantren Mandiri, Sinergi Pendidikan dan Ekonomi Berkelanjutan, Bintang menawarkan berbagai gagasan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. 1. Tambak ikan dan peternakan ayam. Bintang mengusulkan agar pesantren memanfaatkan lahan kosong di sekitar pesantren untuk budidaya ikan dan peternakan ayam. Santri bisa belajar mengelola tambak ikan, mulai dari merawat hingga memasarkan hasil panen. Peternakan ayam pun bisa dijalankan sebagai sumber protein yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh dapur pesantren maupun dijual ke pasar sekitar. 2. Kebun sayur dan pertanian organik. Selain peternakan, Bintang mengusulkan pembangunan kebun sayur dan pertanian organik. Dengan ini, santri diajarkan bercocok tanam dan memanfaatkan hasil pertanian untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Kebun ini juga bisa menjadi laboratorium hidup bagi para santri untuk belajar tentang ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan. Karya seni dan souvenir santri. Pesantren juga bisa mengembangkan kerajinan tangan dan seni. Santri yang memiliki bakat seni diajarkan untuk membuat souvenir khas pesantren, seperti kaligrafi, kerajinan tangan dari kayu, atau produk-produk unik lain yang bisa dijual kepada pengunjung atau masyarakat sekitar. 4. Pesantren Market Jujur. Gagasan paling unik dari Bintang adalah pembukaan sebuah market khusus di dalam pesantren, yang disebutnya Pesantren Market Jujur. Di market ini tidak ada penjaga toko atau kasir. Semua barang yang dijual ditata rapi, dan santri serta pengunjung pesantren dipersilakan untuk mengambil barang yang dibutuhkan dan membayar sesuai harga yang tertera tanpa pengawasan. Kejujuran menjadi prinsip utama yang diterapkan di sini, dan pengunjung diharapkan melayani diri sendiri dengan penuh tanggung jawab. Bintang meyakini, konsep ini tidak hanya mengajarkan kemandirian ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai moral dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Realisasi gagasan, langkah menuju pesantren mandiri. Karya tulis Bintang menjadi perhatian serius para pengelola pesantren, termasuk Kiai Hadi dan Ustazah Siti. Gagasan yang ia ajukan begitu segar dan memiliki potensi besar untuk membawa perubahan nyata di Pondok Ilmu Rabbani. Setelah melalui beberapa diskusi dan pertemuan dengan pengurus pesantren, ide Bintang mulai diwujudkan secara bertahap. Pengelolaan tambak ikan dan peternakan ayam. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan tambak ikan di lahan kosong di belakang pesantren. Dengan bimbingan dari ahli perikanan, santri mulai belajar cara merawat ikan, mengelola tambak, hingga memanen. Setiap minggu, santri diajarkan tentang siklus kehidupan ikan, pentingnya menjaga kebersihan air, dan bagaimana menjual hasil ikan ke pasar lokal. Selain itu, peternakan ayam juga mulai dibangun. Ayam-ayam dipelihara dengan baik oleh santri yang bergiliran dalam tugas memberi makan, menjaga kebersihan kandang, dan memastikan kesehatan ternak. Hasilnya tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur pesantren, tetapi juga dijual ke masyarakat sekitar. Kebun sayur dan pertanian organik. Tidak lama setelah itu, kebun sayur pun mulai digarap. Santri-santri yang memiliki minat dalam pertanian diajak langsung untuk belajar bercocok tanam secara organik. Mereka menanam berbagai jenis sayur seperti bayam, kangkung, tomat, dan cabai.
Dengan metode pertanian ramah lingkungan, hasil kebun ini tidak hanya dipakai untuk kebutuhan pesantren, tetapi juga dijual dalam kemasan segar ke pasar lokal. Karya seni dan souvenir santri. Pesantren juga mulai mengembangkan kerajinan tangan dan souvenir. Para santri yang berbakat dalam seni membuat berbagai produk seperti kaligrafi, hiasan dinding, dan pernak-pernik unik yang bisa dijual kepada tamu yang berkunjung ke pesantren atau masyarakat umum. Rania, sahabat bintang yang pandai melukis, menjadi salah satu santri yang menggerakkan kegiatan ini. Yang paling mengagumkan adalah realisasi ide pesantren Market Jujur. Market ini dibangun di sudut pesantren dengan konsep yang sangat sederhana, namun penuh makna. Tidak ada kasir atau penjaga. Di setiap rak terdapat barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan ringan, alat tulis, dan souvenir buatan santri. Pengunjung bisa mengambil barang yang mereka butuhkan dan membayar dengan memasukkan uang ke dalam kotak kejujuran. Keajaiban konsep ini adalah, meskipun tidak ada yang mengawasi, kotak kejujuran selalu penuh dengan uang sesuai dengan harga barang yang diambil. Para santri dan pengunjung merasa diberi tanggung jawab moral yang besar, dan ini menjadi sarana pembelajaran etika yang sangat efektif. Pondok pesantren maju dengan pesat. Beberapa tahun kemudian, Pondok Ilmu Rabbani menjadi contoh sukses dari pesantren yang tidak hanya maju secara pendidikan agama, tetapi juga dalam kemandirian ekonominya. Hasil dari tambak ikan, peternakan ayam, kebun sayur, dan karya seni para santri telah menghasilkan pendapatan yang signifikan. Pesantren mampu menopang kebutuhan operasionalnya sendiri, bahkan memberi beasiswa kepada santri-santri dari keluarga kurang mampu. Lebih dari itu, pesantren Market Jujur menjadi inspirasi bagi banyak pesantren lain. Konsep pasar yang berbasis kejujuran ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi yang mandiri, tetapi juga menanamkan nilai moral yang kuat kepada santri dan masyarakat. Kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan nilai-nilai Islam terwujud dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Bintang simbol inspirasi dan kepemimpinan. Di tengah semua perubahan ini, Bintang tetap menjadi sosok yang sederhana dan rendah hati. Meski idenya kini menjadi dasar dari pembangunan ekonomi pesantren, ia tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari santri lainnya. Bagi Bintang, kesuksesan pesantren adalah hasil kerja bersama dan anugerah dari Allah. Kiai Hadi sering mengingatkan para santri dalam khutbahnya, kita bukan hanya belajar untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi orang lain. Seperti Bintang, yang dengan ide sederhananya membawa cahaya bagi kita semua. Jadikanlah pesantren ini bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga pusat pengabdian dan kebaikan. Pesantren Ilmu Rabbani kini tidak hanya dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mencetak santri berakhlak mulia, tetapi juga sebagai model pesantren yang mandiri, berdaya, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Dan di balik semua kesuksesan itu, ada seorang santri bernama Bintang, yang dengan cahaya keikhlasannya berhasil membawa pesantren menuju masa depan yang lebih baik. Akhir cerita, dengan dedikasi dan gagasan-gagasan inovatifnya, Bintang menjadi simbol inspirasi di Pondok Ilmu Rabbani. Pesantren itu kini menjadi teladan bagi pesantren lain, tempat di mana santri diajarkan untuk menjadi pribadi yang saleh, ikhlas, dan berkontribusi secara nyata dalam masyarakat. Kemandirian ekonomi yang dibangun di atas dasar kejujuran dan kerja keras. Cahaya bintang di langit pesantren bagian 4, berkah, rahmat, dan sebuah rahasia. Pondok Ilmu Rabbani telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ekonomi pesantren yang dikelola oleh santri di bawah gagasan Bintang berhasil menciptakan pondok yang mandiri. Dengan tambak ikan, peternakan ayam, kebun sayur, karya seni, serta pesantren Market Jujur yang terus beroperasi, pesantren tidak lagi mengandalkan sumbangan dari wali santri atau dana dari luar. Kesejahteraan ekonomi ini bahkan mendorong Kiai Hadi untuk mengumumkan sebuah kebijakan baru yang penuh berkah. Pesantren kini tidak akan mengut biaya apapun dari para santri, termasuk santri baru. Semua kebutuhan pendidikan, makanan, dan perawatan pesantren sepenuhnya dikelola dari hasil usaha mandiri pesantren itu sendiri.
Kebijakan ini membuat Pondok Ilmu Rabbani dikenal luas sebagai pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip kemandirian dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan besar dengan wali santri. Pada hari yang sudah ditetapkan, Kiai Hadi mengadakan pertemuan besar dengan para orang tua santri untuk mengumumkan kebijakan penting ini. Para orang tua, wali santri, serta tokoh masyarakat dari desa-desa sekitar diundang ke aula utama pesantren. Bintang, yang sekarang sudah menjadi salah satu santri senior, duduk di barisan depan bersama sahabat-sahabatnya, Rania dan Fatia. Bintang merasa sangat bersyukur dan bangga bisa berkontribusi dalam transformasi besar pesantren ini. Namun, ia tidak pernah menduga bahwa di pertemuan ini, sebuah rahasia besar tentang dirinya akan terungkap. Kiai Hadi berdiri di atas mimbar dan mulai berbicara dengan suara yang penuh ketenangan dan wibawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri yang saya cintai. Kiai Hadi memulai. Dalam beberapa tahun terakhir, kita semua telah menyaksikan bagaimana Pondok Ilmu Rabbani berkembang dan maju dengan izin Allah. Berkat kerja keras para santri, para guru, dan seluruh elemen pesantren, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa mulai tahun ini, Pondok Ilmu Rabbani tidak akan memungut biaya apapun dari santri. Semua biaya pendidikan, asrama, dan kebutuhan sehari-hari akan dikelola oleh pesantren melalui usaha-usaha mandiri yang telah kita kembangkan bersama. Suasana di ruangan itu hening, namun penuh dengan keharuan. Para wali santri tampak sangat bersyukur, dan beberapa bahkan meneteskan air mata kebahagiaan. Ini adalah momen bersejarah bagi Pondok Ilmu Rabbani, pesantren yang berdiri dengan kemandirian penuh atas berkah dan rahmat dari Allah. Rahasia terbesar terungkap. Namun, sebelum Kiai Hadi menutup pertemuan, ia tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang tak terduga. Dan di kesempatan ini, lanjut Kiai Hadi dengan nada lembut, ada satu hal yang selama ini kami rahasiakan, khususnya terkait salah satu santri terbaik kami. Hari ini, saya akan membuka rahasia ini, agar semua yang hadir di sini bisa memahami betapa besar kasih sayang Allah terhadap kita. Para santri dan hadirin mulai berbisik, penasaran dengan apa yang akan disampaikan. Bintang pun ikut bertanya-tanya, namun tidak menyangka bahwa rahasia itu terkait dengan dirinya. Santri itu adalah Bintang. Ucap Kiai Hadi sambil menatap ke arah Bintang yang duduk di depan. Sontak, semua mata beralih ke arah Bintang, yang merasa terkejut. Bintang, lanjut Kiai Hadi dengan penuh kelembutan, adalah cucu saya, putri dari anak saya, ayahnya. Namun, selama ini kami sengaja merahasiakan hubungan ini dari Bintang dan semua orang, agar ia dapat belajar dengan sungguh-sungguh di pesantren ini tanpa merasa ada perlakuan istimewa atau keterkaitan dengan keluarga. Kata-kata itu seakan menggema di seluruh ruangan. Bintang terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kiai Hadi, yang selama ini menjadi figur panutannya di pesantren, ternyata adalah kakeknya sendiri. Air mata mengalir di pipi Bintang tanpa ia sadari. Rania dan Fatia yang duduk di sebelahnya pun tampak terharu dan ikut menangis. Tanpa berpikir panjang, Bintang segera bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke arah Kiai Hadi yang masih berdiri di mimbar. Lalu bersujud di hadapan beliau. "Kakek," kata Bintang dengan suara gemetar, masih dalam posisi sujud. Kiai Hadi, dengan penuh kasih sayang, menundukkan badan dan membelai kepala Bintang. "Bangkitlah, nak. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu sejauh ini. Tidak ada yang perlu kamu sesali. Kamu telah menjadi bintang yang terang, bukan karena siapa keluargamu, tetapi karena cahaya imanmu dan keikhlasanmu dalam berbuat." Bintang bangkit perlahan, air matanya terus mengalir. Kiai Hadi memeluk cucunya erat-erat, sebuah pelukan yang dipenuhi cinta dan kebanggaan. Nasihat Kiai Hadi dan doa penutup. Setelah keharuan mereda, Kiai Hadi kembali berdiri di mimbar dan memberikan nasihat yang dalam dan menyentuh hati semua yang hadir. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi hari ini adalah salah satu bukti dari kebesaran Allah. Dalam hidup ini, kita tidak pernah tahu rencana apa yang telah Allah siapkan untuk kita. Terkadang kita disembunyikan, terkadang kita diuji. Tapi ingatlah bahwa semua itu bukan tanpa sebab. Bintang, cucu saya, telah membuktikan bahwa kesungguhan, keikhlasan, dan pengabdian kepada Allah adalah yang paling utama, bukan nama atau keluarga. Semua santri di sini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, dengan niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Kiai Hadi melanjutkan,
Keputusan kami untuk tidak memungut biaya dari santri adalah bentuk tanggung jawab kami atas rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada pesantren ini. Kami ingin para santri belajar dan berkembang tanpa beban finansial, agar mereka bisa fokus pada ilmu dan akhlak. Pesantren ini bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi juga tempat menempa iman dan kemandirian. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah. Setelah nasihat yang mendalam itu, Kiai Hadi mengakhiri pertemuan dengan doa yang diikuti oleh semua hadirin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu kepada pesantren ini, kepada para santri, guru, dan seluruh wali santri. Jadikanlah kami semua hamba-Mu yang ikhlas dan beriman, yang senantiasa mengabdi kepadamu dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Ampunilah dosa-dosa kami dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu yang luas. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hamba yang jujur, rendah hati, dan berbakti kepadamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Suasana di ruangan itu penuh dengan keharuan dan rasa syukur. Semua yang hadir merasakan keberkahan yang menyelimuti acara tersebut. Para wali santri pun pulang dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa anak-anak mereka dididik di tempat yang penuh berkah dan ridha Allah. Akhir cerita, dengan segala berkah dan rahmat yang dilimpahkan, Pondok Ilmu Rabbani terus maju sebagai pesantren yang mandiri dan menjadi teladan bagi banyak lembaga pendidikan Islam lainnya. Bintang, yang kini mengetahui bahwa Kiai Hadi adalah kakeknya, terus belajar dan mengabdi dengan kesungguhan yang sama. Ia tidak merasa terbebani dengan rahasia yang baru terungkap, melainkan semakin terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi manfaat lebih besar bagi pesantren dan masyarakat. Pesantren ini, yang didirikan atas dasar kemandirian, kejujuran, dan keikhlasan, kini menjadi tempat di mana generasi muda ditempa untuk menjadi pribadi yang saleh, muklis, dan dermawan. Pondok Ilmu Rabbani telah menjadi cahaya yang menerangi banyak hati, termasuk Bintang, yang kini telah menemukan tempat sejatinya di dalam cinta dan ridha Allah.